Pembahasan apa? Silakan baca, silakan baca. Alif, baca Alif. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala. Al-mas'alatu thalithatu dukhulul waqti. Wa amma al-mas'alatu thalithatu wa huwa ishtiratu dukhulul waqti. Faminhu man ishtaratahu wa huwa madhhabu Syafi'i wa Malik, wa minhu man lam yashtarithu wa bihi qala Abu Hanifah wa ahlu adh-dhahiri wa ibnu Sya'ban min ashabi Malik. Wa sababu ikhtilafihim huwa hal zahiru mafhumi ayatil wudu'i yaqtadi an la yajuza tayammumu wal wudu'u illa 'inda dukhulil waqti liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati al-ayah fa'awjaba al-wudu'a wat tayammuma 'inda wujubil qiyami ila sholati wa dzalika idza dakhala al-waqtu fawajaba lihadza ay yakuna hukmul wudu'i wat tayammumi fi hadha hukm as-sholati a'ni annahu kama anna as-sholata min syarti sihhatiha al-waqtu kadzalika min syuruti sihhatil wudu'i wat tayammumil waqtu illa anna asy-syar'a khassasa al-wudu'a min dzalika fabaqiya at-tayammumu ala aslihi am laysa yaqtadi hadha dhahiru mafhumil ayati wa anna taqdira qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati ay idza aradatum al-qiyama ila sholati wa aidan fa innahu law lam yakun hunalika mahdhufun lama kana yufhamu min dhalika illa ijabul wudu'i wat tayammumi 'inda wujubi sholati faqat la annahu la yujzi'u in waqa'a qabla waqti illa an yuqasa 'ala sholati wa lidzalika awla ay yuqala fi hadha inna sabab al-khilafi fihi huwa ya, hadasnya tidak hilang, hadasnya tetap ada di dalam badannya, di dalam tubuhnya. Hanya ketika tiba waktu sholat, bagaimana caranya bisa dia sholat? Maka dia tayamum. Untuk apa dia tayamum? Untuk pembolehan, cuma sekedar melegalkan pelaksanaan ibadah sholat, tapi hadas tidak terangkat. Makanya mereka mengatakan bahwasanya tayamum itu adalah taharah darurah. Ya, taharah yang sifatnya darurat. Taharah yang sifatnya darurat, bukan taharah mutlak seperti wudu. Ya, bukan seperti mandi. Ya, tapi dia darurah, dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat. Jadi kalau menurut jumhur, ada orang, sekali lagi ya ikhwan, antum jangan salah paham ya. Kalau ada orang menurut jumhur dia berniat tayamum, niatnya adalah untuk mengangkat hadas, tidak sah tayamumnya orang tadi. Paham? Menurut kalau antum ikuti pendapat jumhur, tidak sah. Karena kenapa? Ya karena tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas. Jadi yang dia niatkan adalah pembolehan, pengizinan untuk melakukan sholat. Sudah? Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya apa? Dia rafi'un lil hadath. Imam Abu Hanifah rahimahullah taala beliau mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya tayamum itu juga mengangkat hadas. Dan dia taharah seperti wudu, seperti mandi janabah. Ya, taharah mutlak, bukan taharah darurat. Baik, bisa paham sini? Berarti
dari pembahasan apakah tayamum itu rafi'un lil hadas atau mubihun lis shalah, mengangkat hadas atau pembolehan salat saja. Di sini banyak khilaf di antara para ulama, turunannya banyak khilaf. Right? Turunannya banyak khilaf. Jadi tadi pembahasannya masalah niatnya kita apa. Kalau antum mengikuti pendapatnya jumhur, right? Berarti antum harus berniat mubihun lis shalah. Tapi bisa paham sini ya? Dan sebelum kita lanjutkan, saya tekankan lagi karena di sini antum pahami di sini ya ikhwan. Ini pembahasan ini di sini banyak khilafnya yang muncul karena pembahasan satu yang kita sebutkan tadi. Baik, ya. Dalilnya, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya apa itu? Tayamum itu rafi'un lil hadas, mengangkat hadas adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam apa? Dalam Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian apa? Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian kata Allah wa in kuntum junuban fatahharu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau salat maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, usap kepala kalian dan juga cuci kaki kalian sampai ke mata kaki. Dan jika kalian dalam keadaan junub fatahharu, maka mandilah. Kemudian setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan apabila dalam keadaan sakit, kemudian atau dalam keadaan safar, atau baru menunaikan hajat, maksudnya buang air besar atau buang air kecil, atau bersentuhan dengan perempuan dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah menggunakan apa? Tanah yang bersih. Kemudian kata Allah, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, di penghujung ayat tersebut Allah mengatakan, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak inginkan membuat kalian susah. Lanjutan ayat tersebut. Kata Allah, Allah tidak menginginkan kalian itu menjadi susah. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, walakin yuridu liyutahhirakum. Akan tetapi Allah inginkan mensucikan kalian. Ya, tapi Allah inginkan mau mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan Allah sempurnakan nikmatnya kepada kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah. Baik, ketika Allah membahas tentang perintah wudu dan juga perintah tayamum, Allah menutup firman-Nya dengan apa? Allah tidak menginginkan kesulitan kepada kalian, tapi yang Allah inginkan kepada kalian adalah untuk mensucikan kalian. Baik. Ini ta'alluqnya dengan apa? Ya, Allah katakan Allah ingin mensucikan kalian dengan apa? Yaitu tentang wudu dan juga tayamum. Tapi berarti tayamum itu pensuci. Berarti kalau dia pensuci, berarti mengangkat hadas. Tapi itu yang pertama. Kemudian dalil yang berikutnya adalah hadis yang kita sebutkan tadi, ya. Bahwasanya Nabi mengatakan bahwasanya inna sa'ya tayyib wudu'ul muslim al-tuhurul muslim. Wudu'ul muslim. Bahwasanya debu yang suci itu adalah tuhurul muslim, pensuci orang-orang muslim. Begitu juga Nabi mengatakan ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan bumi ini, kata Nabi SAW, dijadikan bumi ini bagiku, ya, dan juga umat Nabi SAW sebagai masjid, ya, tempat ibadah. Wa tahuran, tahur itu artinya apa? Alat untuk mensucikan. Berarti berdasarkan hadis tadi Nabi menyebutkan bahwasanya tayamum ataupun debu itu sebagai pensuci bagi orang-orang muslim. Berarti kalau dia mensuci, sudah pasti mengangkat hadas. Tidak mungkin kalau dia tidak mengangkat hadas kemudian Nabi mensifati bumi ataupun tanah tersebut sebagai pensuci. Bagaimana cara dikatakan pensuci tapi tidak mengangkat hadas? Itulah dalilnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Anda paham sampai situ? Baik. Bagaimana dengan jumhur? Bagaimana dengan pendapat jumhur ulama?
yang mengatakan bahwasanya tayamum itu tidak mengangkat hadas, tapi dia pembolehan untuk sholat saja. Dan mereka pegang sebenarnya hadisnya sama, hanya penggalan hadisnya yang dijadikan syahid yang berbeda. Dalam hadis ya yang kita bacakan tadi, Nabi mengatakan bahwasanya sa'id, ya, debu yang suci, wudu'ul muslim, kata Nabi, itu adalah wudunya orang-orang muslim ataupun pensucinya orang muslim. Wa in lam yajidil ma'a 10 sinin, walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Kemudian apa kata Nabi? Fa iza wajadal ma'a, apabila dia telah mendapatkan air, falyamassahu basharatahu, maka haruslah dia kenakan kulitnya. Bisa dipahami? Nabi perintahkan untuk menggunakan air. Tapi coba lihat pendalilannya cuma. Kalau Nabi kan memerintahkan, kalau dapat air apa? Harus mandi, perintah untuk mandi. Tapi kalau seandainya, pendalilannya jumhur, seandainya tayamum itu mengangkat hadas, untuk apa Rasulullah perintahkan mandi? Kan sudah hilang hadasnya. Benar kan? Benar. Logikanya begitu. Kan Rasulullah memerintahkan, ya. Apa? Apabila dia mendapatkan air, maka hendaklah dia perintahkan. Rasulullah perintah untuk apa? Menyiramkan tubuhnya, maksudnya mandi. Ya, begitu juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, sahabat yang tayamum, Nabi perintahkan kalau kau sudah dapatkan air maka fa'afrigh ya badanak atau fa'afrigh jasadak, ya. Apabila kau sudah dapatkan air maka siramlah tubuhmu. Baik. Kata jumhur, ya, kata-kata Nabi, ya, hendaklah kalau kau dapatkan air, hendaklah kamu apa? Gunakan air mandi, menunjukkan apa? Bahwasanya tayamum tidak mengangkat hadas. Logikanya di mana? Kalau mengangkat hadas, kenapa lagi disuruh mandi? Kan sudah hadasnya sudah terangkat. Maka bagaimana ikhwan Allah Subhanahu wa taala? Pendapat yang rajih berkaitan dengan masalah ini, pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah taala dikuatkan oleh ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan juga Imam Ibnu Qayyim, dan juga kalau zaman kita sekarang adalah pendapat dari Syekh Utsaimin dan Ustaz Syekh bin Baz rahimahullah taala. Jadi dijawab tentang pendalilan jumhur bahwasanya betul Rasulullah memerintahkan kita. Rasulullah memerintahkan kita ketika walaupun kita sudah tayamum tadi, ya, walaupun kita sudah tayamum, hadas kita terangkat. Gantikan seperti hadas kita terangkat, ya, maka ya tahar pada tayamum itu dia itu muakkad, terbatas, ya. Terbatas, tidak mutlak, tapi terbatas, ya. Terangkatnya hadas ketika tayamum itu tidak mutlak, maksudnya seperti air. Kalau air kan mutlak, ya. Kalau sudah antum mandi mutlak sampai kapan saja. Kalau tayamum, ya, kalau tayamum terangkatnya hadas pada tayamum itu tidak secara mutlak, tapi jangka waktu. Ada batasan waktu. Kapan batasan waktunya? Yaitu dengan mendapatkan air. Baik, dengan mendapatkan air. Maka ketika mendapatkan air, maka kembali lagi itu apa? Hadas tersebut. Makanya diperintahkan untuk mandi ketika mendapatkan air. Tapi ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya itulah, ya, dengan kita memahami ini, tolong ambilkan Mas, anak mungkin capek dulu. Ambilkan apa? Ambilkan ini. 1,5 jam loh untuk mau siksa tangan anak begini. Baik, ya, ala kulli hal, ana lebih condong pada pendapat siapa? Pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Baik, adapun antum, ya, setelah antum mengkaji lebih condong pada pendapat jumhur ulama, fadhol, ya. Karena masing-masing daripada para ulama kita tadi berdalil dengan dalil, jangan itu, ya. Ini sekali lagi, ya, mengajarkan kepada kita, ternyata masyaallah para ulama tersebut, gitu kan? Mereka masing-masing punya dalil argumentasinya hadis.
Yang membedakan adalah sudut pandang dalam melihat dalil tersebut. Antum mau katakan pendapatnya jumhur lebih kuat daripada istiqlal sini, itu menurut antum. Menurut antum, jangan paksakan kepada anak, gitu kan? Ya kalau menurut saya enggak. Menurut saya karena kita ini kan kembalinya pada zon kita. Ya, dugaan kita, ya, zon antum, tafadhol antum amalkan zon antum, karena zon itu akan dipertanggungjawabkan, wajib untuk kita amalkan, ya, wajib untuk diamalkan. Zon saya adalah ini, ya, saya lebih condong pada pendapatnya Imam Abu Hanifah. Saya berpendapat dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah, itu zon saya akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Jadi zon sama zon jangan saling serang, ya. Zon sama zon saling serang. Gimana caranya? Jeruk makan jeruk itu namanya. Sudah? Jadi ikhwan, dari pembahasan ini, ya, apakah wudu, apakah tayamum mengangkat hadas ataukah dia cuma pembolehan salat? Khilaf masalah ini kembalinya di sini. Kembali pada niat. Niatnya antum apa? Kembali ketika antum tayamum, niatnya apa? Kalau antum mengikuti pendapatnya jumhur, makanya antum tanya dulu pendapatnya antum. Sekarang antum contohnya pada pendapat siapa? Kalau imam mengatakan saya pendapatnya jumhur, kata Syafi'i, gitu kan? Ulama Syafi'iyah, jumhur. Silakan antum pegang itu. Tapi ketika ditanya nanti, Ustaz, bagaimana anak mau niat nanti? Ya, antum tadi mengatakan, Ustaz, tayamum itu mengangkat hadas atau cuma membolehkan sholat? Antum mengatakan membolehkan, cuma dia tidak mengangkat hadas, tapi cuma pembolehan untuk sholat. Kalau begitu Ustaz, kita niatkan apa? Kalau saya niatkan untuk mengangkat hadas, sah tidak? Antum mengatakan sah. Nah, ini nyeleneh namanya itu. Nah, ini kentara sekali tidak belajar fikih, ini tidak belajar kaidahnya para ulama. Asal jawab saja. Nah, ya tidak sah. Kalau jumhur, antum sudah pegang pendapatnya jumhur, ya tidak sah, tidak boleh. Harus niatnya untuk mubihul sholat. Kalau sekarang saya, ya, mengikuti pendapatnya apa? Imam Abu Hanifah, ya. Kemudian nanti pembahasan Ustaz, boleh enggak saya tayamum sebelum tiba waktu sholat? Sebelum tiba waktu sholat, ya, antum kembali lagi pada antum. Kalau antum tadi seperti imam contohnya, ya, dia mengikuti pendapatnya jumhur ulama yang mengatakan bahwasannya apa? Tayamum itu hanya mubihun lis sholat, pembolehan sholat, bukan mengangkat hadas. Maka antum harus jawab mengatakan tidak boleh, jangan mengatakan boleh, ya. Karena kalau antum mengatakan boleh, kontradiktif dengan pondasinya antum tadi, ya. Jadi antum mengatakan tidak boleh, tidak sah. Jadi kapan? Ketika sudah tiba waktu sholat baru boleh. Itu dia, itu perbedaan. Coba sudah berapa cabang itu antum paham? Kita bahas 2 nih kan. Kemudian Ustaz, bagaimana Ustaz kalau misalkan saya tadi sesuatu tayamum salat maghrib, kemudian tiba sholat isya, saya tayamum lagi enggak? Antum lagi menjawab, antum ulama mazhab jumhur, antum di atas mazhabnya jumhur ulama. Antum mengatakan tidak perlu lagi tayamum. Ya, sudah cukup tayamum yang tadi antum. Ini lagi ngawur lagi nih. Jawaban ngawur ini. Orang tidak kentara, tidak pernah belajar. Ya, cuma tebak-tebak saja. Cuma baca apa? Baca fatwanya, baca di buku fatwanya para ulama. Ada para ulama yang mengatakan tidak boleh, ya. Tidak apa-apa kalau tayamum itu boleh dipakai 2 kali sholat, ya. Dia dapat fatwanya di situ. Dia baca fatwanya ulama, ada mengatakan begitu. Dia ambil, dia jawab pakai itu. Ya. Padahal, ya, ulama yang mengatakan tadi itu dia punya landasan. Makanya jangan cari fatwa. Antum bahaya antum cari fatwa. Ya, ini kesalahan. Banyak orang itu ketika membahas masalah fikih carinya fatwa. Enggak bisa. Antum harus apa? Antum harus tahu landasan para ulama itu berfatwa. Ya. Karena kenapa? Yang di sini tadi bahayanya kontradiktif begitu. Ya. Boleh. Bagaimana caranya boleh? Antum ini tadi bagaimana sih pendapat antum? Antum tadi mengatakan apa? Tayamum itu cuma mubihun li sholat, tidak rafi'un lil hadas. Ya, kenapa para ulama ya, bagi ulama yang mengatakan bahwasanya tayamum itu tidak mengangkat hadas, cuma mubihun lil sholat, maka mereka tidak membolehkan untuk 1 kali tayamum melakukan 2 sholat fardu. Karena kenapa? Syaratnya kan tadi juga masalah dukhulul waktu. Betul kan? Berarti ketika setelah sholat batal tayamum antum. Paham? Tiba sholat isya,
Tapi semua pakai tadi tayamumku tadi tidak, sudah batal antum. Karena antum tadi tayamumnya tadi antum maghrib, sementara syaratnya harus sudah masuk isya. Jadi di sini kontradiksi nanti yang antum akan ya pegang. Makanya sekali lagi fikih itu antum harus pahami ya, berdasarkan kaidah. Jangan asal comot sebar. Akhirnya apa? Kacau jadinya. Ya. Enggak tahu mazhab apa ini dipakai. Yang sini yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya bagi orang yang awam itu dia harus apa? Harus taklid. Tidak bisa dia mau sesuka ambil fatwa. Tidak bisa, orang awam itu tidak boleh mengambil fatwa. Ya. Orang awam tidak boleh, maksudnya tidak boleh mengambil fatwa. Maksud saya tidak boleh dia cari-cari fatwa dari semua mazhab. Dari semua mazhab. Kalau dia mau cari fatwa, misalkan dia mau ikuti satu ulama atau satu mazhab, ikuti saja itu saja terus dia. Itu ikuti saja. Istiqomah dengan pendapatnya ulama tersebut. Ya. Pendapatnya siapa? Misalkan, kita ambillah. Kalau antum mau pendapatnya Syekh Utsaimin, ikuti semua pendapatnya Syekh Utsaimin dalam semua hal. Karena kenapa? Beliau berpendapat tadi berdasarkan kaidah dalam memahami dalil. Atau anggaplah kita mazhab Syafi'i, antum ikuti Syafi'i saja. Banyak sekarang orang Indonesia ya, mazhabnya katanya mazhab Syafi'i, tapi kalau sudah bertentangan dengan hawa nafsunya, dia tinggalkan Syafi'inya. Ya, ini ngawur ini. Ya, katanya Syafi'i, dibela-belain Syafi'i. Tapi kalau sudah bertentangan dengan hawa nafsunya, ditolak semuanya mazhab Syafi'i. Nah, ini juga paling ngawur lagi seperti ini. Baik, di situ ya kawan, ya pentingnya antum apa? Kita paham. Sekali lagi, ketika antum membahas masalah fikih, jangan cari fatwa. Fatwa itu penguat. Maksudnya dalam artian jangan cari fatwa dalam artian antum silakan ambil fatwa, tapi jangan cuma fatwanya. Antum cari kenapa ini dia mengatakan seperti ini. Ulama ini kenapa dia berfatwa seperti ini? Antum cari semuanya, dalilnya. Dan juga jangan cuma cari dalilnya saja, tapi metode pendalilannya. Bagaimana sehingga dia keluarkan hukum itu? Kok bagaimana caranya? Sehingga sampai pada kesimpulan tadi. Tapi selesai. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru. Apa? Tentang dukhulul waqt. Masuknya waktu. Apakah syarat? Maka beliau mengatakan ammal mas'alatu tsalisah. Adapun masalah yang ketiga daripada syarat tayammum, yaitu wa huwa istiratu dukhulil waqt, yaitu disyaratkan pensyaratan tentang masuknya waktu. Apakah masuknya waktu itu syarat untuk dibolehkannya tayamum ataukah tidak? Dalam artian bahasa yang lebih simpel kita katakan, boleh tidak kita tayamum sebelum tiba waktunya sholat, sebelum masuknya waktu sholat tersebut. Maka simpelnya ya kita simpulkan terlebih dahulu pendapat para ulama berkaitan masalah ini. Kita ringkas, jumhur ulama, 3 mazhab Syafi'i, Maliki, Hanabila tidak boleh melakukan tayamum sebelum masuk waktu sholat. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Tapi ikhwan, kita akan baca sebab perselisihan para ulama berkaitan masalah ini, dan beliau mu'allif rahimahullah ta'ala beliau tidak singgung masalah itu ya. Sebenarnya inti perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini tentang dukhulul waqt, apakah syarat ataukah tidak, itu kembali kepada kaidah yang kita sebutkan tadi, atau pembahasan yang disebutkan oleh para ulama tadi. Apakah sholat, apakah tayamum rafi'un lil hadath atau mubihun lis sholah? Apakah ya, tayamum itu mengangkat hadas ataukah tidak? Hanya pembolehan untuk sholat. Jumhur mengatakan cuma pembolehan untuk sholat. Pembolehan untuk sholat berarti kapan bolehnya antum pertanyaan saya, kapan bolehnya antum melakukan sholat? Ketika sudah tiba waktu. Sebelum tiba waktu antum mau sholat boleh enggak? Tidak boleh. Berarti sholat itu dia nanti setelah masuk waktu. Dan tayamum itu pembolehan untuk melakukan sholat. Baik? Izin untuk melakukan sholat. Dan berarti dia juga sudah harus masuk waktu. Sebagaimana sholat. Karena namanya pembolehan untuk sholat. Jadi dia waktunya terikat dengan sholat itu sendiri. Ya, kapan dibolehkannya sholat? Ketika sudah tiba waktu. Baik? Karena tayamum itu pembolehan untuk sholat, berarti dia juga harus setelah masuknya waktu. Itu dia dalilnya jumhur. Sudah paham sampai situ? Kalau Imam Abu Hanifah simpel tadi, rafi'un lil hadath. Tayamum itu mengangkat hadas. Tapi selesai. Kalau mengangkat hadas, mau setelah sholat, intinya tiba sebelum sholat atau ketika tiba waktu sholat, tidak jadi masalah. Ya.
Walaupun sebelum sholat saya sudah tayamum, saya berniat untuk mengangkat hadas saya, hadas saya sudah terangkat. Ketika tiba waktu sholat hadas saya sudah tidak ada. Berarti boleh saya lakukan, tidak harus adanya waktu atau masuknya waktu sholat. Itu simpelnya pembahasan masalah itu. Itu sebenarnya ya. Kalau mu'allif rahimahullah ta'ala simpelkan, itu saya pendek sekali sebenarnya itu. Tapi kita baca apa yang ditulis oleh mu'allif rahimahullah ta'ala supaya antum paham, ya, pendalilan lain, metode pendalilan lain disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Sudah paham sampai situ? Paham enggak? Ada yang bertanya? Yuda, tanya memang sebelum antum lanjut. Apa itu? Kenapa? Maksudnya apanya itu? Oh dari syarat yang kita sebutkan tadi ini? Iya, betul. Kalau Imam Abu Hanifah syaratnya untuk tayamum cuma satu, niatnya untuk mengangkat hadas. Kalau mencari air tidak disyaratkan, beliau tidak mensyaratkan untuk mencari air. Ketika antum tayamum tidak perlu antum mencari air. Kalau memang di saat antum itu tidak ada air, ya udah, antum langsung boleh untuk tayamum. Jumhur mengatakan tidak boleh, antum cari dulu air. Tapi kemudian masalah waktu, Imam Abu Hanifah mengatakan boleh kita tayamum sebelum tiba waktu sholat. Bisa dipahami? Berarti sekarang kalau kita ikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah, dan itu yang lebih rajih, saya lebih kuatkan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya, wallahu a'lam bishawab, itu kecenderungan anak. Bahwasanya dia mengangkat hadas, berarti konsekuensi daripada ucapan pendapat Imam Abu Hanifah ini, sekarang tadi saya sholat zuhur, misalkan sholat maghrib, saya tayamum. Kemudian tiba sholat isya, saya harus tayamum lagi enggak? Kalau belum batal wudu saya. Mazhab Imam Abu Hanifah? Tidak. Bisa dipahami? Kemudian saya tidak tidur. Subuh saya tidak tidur, sudah batal wuduku. Zikir terus. Jadi zikir terus. Ya. Tidak batal, tidak sampai subuh. Kemudian apa? Itu orang sufi itu. Salat. Bagaimana kalau disuruh zikir 2000 kali? Antum sampai besok dari selesai zikirnya apa? Berarti selama tidak batal wudunya tetap boleh berulang-ulang melakukan sholat tersebut. Bisa dipahami ya? Itu antum menunjukkan itu. Ya. Maka beliau mengatakan amma mas'alatu tsalitsah, ya, faminhum man ishtarata wa huwa madhhab Syafi'i wa Malik. Di antara mereka, maksudnya masalah yang ketiga, yaitu tentang syaratnya masuknya waktu. Apakah disyaratkan tayamum boleh tayamum ketika sudah masuk waktu ataukah tidak disyaratkan? Maka beliau mengatakan di antara para ulama ada yang mensyaratkan masuknya waktu. Boleh tayamum ketika sudah tiba waktu sholat, masuknya waktu sholat. Wa huwa madhhab Syafi'i wa Malik. Itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Coba seperti yang kita sering sebutkan bahwasanya siapa? Imam Ibn Rushd sangat jarang menyebutkan pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya. Allah alam alasannya, tetapi di antara yang pernah Anda dapatkan dari penjelasan para ulama bahwasanya karena mungkin beliau itu menganggap Imam Ahmad itu tidak masukkan dalam kategori fuqaha, tapi dalam ilmu ulama hadis. Tapi Allah alam alasan yang pastinya itu cuma di antara yang pernah dapatkan penjelasannya kenapa beliau sangat jarang masukkan pendapat Imam Ahmad dalam hal ini, karena kemungkinan, ya, karena beliau menganggap Imam Ahmad itu adalah ulama hadis. Tapi wallahu alam juga, ya. Sudah paham sampai situ, ya. Kemudian beliau mengatakan wa minhum man lam yashtarithu. Di antara ulama ada yang tidak mensyaratkan masuknya waktu untuk melakukan tayamum. Qala wa bihi qala Abu Hanifah. Itu adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah wa ahlul zahir dan ulama zahiriyah Ibnu Hazm. Taib wa Ibnu Sya'ban min ashabi Malik, ya, dan Ibnu Sya'ban dari ulama Malikiyah. Taib. Sebab ikhtilafihim, beda, jangan perhatikan ya ikhwan sekali lagi, sebab perselisihan para ulama ini yang tadi saya jelaskan, ya, tentang apa? Apakah dia tayamum mubihun atau rafi'un lil hadath.
Tapi beliau ya menjelaskan sudut pandang yang lainnya. Beliau mengatakan sebab ikhtilafihim, sebab terjadinya perselisihan para ulama berkaitan masalah ini. Hal zahirum mafhumi ayatil wudu yaqtadi yaqtadi alla yajuzu tayammumu wal wudu'u illa 'inda dukhulil waqti liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati al-ayah. Beliau mengatakan sebab perselisihan para ulama berkaitan masalah ini adalah zahir yang dipahami dari ayat wudu. Apa zahir yang antum pahami daripada ayat wudu? Apakah mengharuskan tidak bolehnya tayamum dan juga tidak bolehnya wudu kecuali inda dukhulil waqt, kecuali telah tiba waktu salat. Coba lihat liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau melakukan salat, maka simpelnya berwudulah, dan jika kalian tidak mendapatkan air bertayamumlah. Itu simpelnya ya. Antum tinggal, kita sudah berkali-kali jelaskan pembahasan tersebut. Tapi perhatikan zahir yang antum pahami daripada ayat tadi. Apa zahirnya? Yang mutabadir fi dzihn, yang terlintas dalam pikiran antum ketika membaca firman Allah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila akhiril ayat. Antum baca, berarti ayat ini zahirnya ini apa? Bahwasanya Allah mewajibkan wudu ketika sudah masuk waktu salat. Itu kan zahirnya yang bisa jadi. Tapi sebagian orang, tapi sebagian lain belum tentu itu. Versi siapa dulu? Maka perhatikan, fa'aujabal wudu'a wa tayammuma ya, inda wujubil qiyami ila shalah. Maka Allah mewajibkan wudu dan juga tayamum ketika wajibnya melakukan salat. Kapan wudu diwajibkan? Ketika wajibnya melakukan salat. Pertanyaannya, kapan wajibnya melakukan salat? Ketika tiba waktu. Sebelum waktu wajib enggak lakukan salat? Tidak. Bisa dipahami? Saya ulangi satu kali lagi. Ya. Zahir ayat tersebut, sebagian ulama, jumhur ulama berpendapat dalam ayat wudu Allah memerintahkan seseorang melakukan wudu. Zahirnya ayat tersebut yaitu perintah dari Allah untuk berwudu ataupun bertayamum ketika wajibnya melakukan salat. Wajibnya melakukan salat. Dan kapan itu wajibnya melakukan salat? Ketika masuk waktu. Sebagaimana kalau antum salat, berarti kalau sebelum waktunya salat antum salat. Sebelum tiba waktu salat, wajib enggak antum salat? Tidak wajib, betul kan? Berarti tidak wajib berwudu, karena perintah berwudu itu berkaitan dengan wajibnya salat ketika masuknya waktu. Maka beliau mengatakan lagi, wa dzalika idza dakhala al-waqt. Dan itu kapan dia wajibnya? Ya. Wa dzalika. Dzalika itu perhatikan ya ikhwan, ya itu wajibnya wujubu ila qiyamis shalah. Kapan itu wajibnya qiyamis shalah? Dzalika itu kembali kepada mana? Wujubi shalah. Ya, dan wajibnya salat itu idza dakhala al-waqt. Apabila masuk waktu. Wa wajaba li hadza ay yakuna hukmul wudu'i ya wa tayammumi fi hadza hukmus salati. Maka mengharuskan li hadza, sebab ini. Hadza kembali ke mana? Wajibnya apa? Wajibnya salat ketika waktunya tiba waktu. Ayakunu hukmul wudu'i wa tayammum fi hadza hukmus salah. Tapi bukan, hadza ini bukan ya. Maksudnya pendalilan tadi yang kita sudah sebutkan. Berdasarkan penjelasan tadi, pendalilan tadi itu mengkonsekuensikan, mengharuskan wajibnya wudu dan tayamum fi hadza hukmis salat. Itu sama dengan hukum salat. Saya maksudkan, beliau mengatakan itu lebih menjelaskan, maksud saya annahu kama anna salata, bahwasanya sebagaimana salat min syarti sihatihal waktu. Ya, bahwasanya syarat sahnya dia adalah apa? Adalah waktu. Maksudnya masuknya waktu, dukhulul waktu. Dan syarat sahnya salat itu apa?
syaratnya solat, sahnya solat setiba waktunya. Kadzalika, begitu pula min syuruti sihhatil wudu'i wa tayammumi al-waktu. Baik, maka berarti juga syarat sahnya wudu juga tayamum adalah masuknya waktu. Karena tadi kan Allah perintahkan wudu dan tayamum itu karena wajibnya solat. Wajibnya solat itu kaitannya dengan masuknya waktu. Baik, kalau solat kewajibannya terkait dengan masuknya waktu, maka konsekuensinya juga berarti wudu juga harus masuknya waktu, begitu pula tayamum. Baik, sudah paham? Kemudian lanjutkan lagi, mana lagi? Kecuali anna syar'a khassasal wudu'a min dzalika. Hanyalah saja bahwasanya syariat ini sudah mengkhususkan wudu daripada masuknya waktu tadi. Betul kan? Hukum asalnya wudu dan tayamum wajib dilakukan, harus dilakukan ketika sudah masuk waktu sebagaimana solat itu sendiri. Hanya saja ada dalil pengkhususan, ada dalil khusus, ada taksis di sini, berarti masuknya sudah ada taksis pengkhususan. Wudu dikhususkan. Kenapa dikhususkan? Karena ada dalil yang mengkhususkan bolehnya wudu apa? Walaupun belum tiba waktu sholat. Taib. Coba antum lihat banyak hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah antum lihat dalam, kalau kitab antum sama dengan di situ hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan kunna nusolli shalawat bi wudu'in wahid. Ya, bahwasanya kami melakukan beberapa kali sholat dengan cuma satu kali wudu. Para sahabat itu melakukan beberapa kali sholat cuma satu kali wudu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya berarti wudu boleh dilakukan walaupun belum tiba waktu. Karena kenapa? Satu kali wudu dilakukan beberapa kali sholat. Yaitu misalkan tadi sudah wudu waktu maghrib, kemudian dia lakukan lagi sholat isya, dengan menggunakan wudu maghrib, berarti dia tidak wudu lagi. Berarti sholat isyanya tadi dia gunakan wudu waktu sholat maghrib, belum tiba waktu sholat isya dia sudah lakukan wudu. Berarti hadis Nabi tersebut menjelaskan bolehnya berwudu walaupun belum tiba waktunya. Dan hadis ini mengkhususkan daripada apa? Daripada ayat tersebut. Paham enggak? Kemudian setelah itu, apa lagi beliau mengatakan? Mana dia? Fa yabqa tayammum ala aslihi. Kalau seperti itu, karena wudu sudah dikeluarkan, ditaksis, maka tayamum tetap di atas hukum asalnya. Hukum asalnya apa dia tadi? Tidak boleh tayamum sebelum waktu sholat. Itu dalilnya. Paham enggak? Kalau wudu, karena sudah ada dalil yang mengeluarkan dia sudah keluar, maka ya ada hadis yang menunjukkan bolehnya, berarti boleh. Tayamum bagaimana? Tidak ada hadis yang menunjukkan bolehnya dia. Berarti harus tetap pada hukum asalnya. Hukum asalnya apa? Tidak boleh kecuali sudah tiba waktunya. Sudah paham situ? Laisa yaqtadi hadza zahir mafhumil ayat, ataukah laisa zahir mafhumul ayat yaqtadi hadza. Perhatikan ya ikhwan, kalau antum mau pahami kalimat ini, antum cari dulu mana isimnya laisa. Laisa yaqtadi hadza zahiru mafhumil ayat. Laisa khabarnya adalah apa? Baik, isimnya mana dulu? Zahiru, perhatikan, zahiru mafhumil ayat, itu dia. Zahiru mafhumil ayati itu isim laisa. Laisa yaqtadi hadza yaqtadi bisa paham? Yaqtadi itu adalah khabarnya. Jadi antum terjebakkan bagaimana? Laisa yaqtadi hadza zahiru mafhumil ayat. Tidaklah zahir mafhumul ayat tersebut mengharuskan pemahaman tadi. Paham enggak? Maksudnya apa? Yang mana? Zahirnya yang antum pahami tadi apa? Wajibnya wudu dan wajibnya tayamum
setelah masuknya waktu. Itu kan zahir yang dipahami tadi sebagian ulama, betul? Ya. Apakah yang dipahami daripada zahir ayat tadi adalah wajibnya wudu dan tayamum nanti masuknya waktu sholat, ataukah zahir tadi itu tidak mengkonsekuensikan pemahaman itu? Paham enggak? Atau zahir ayat itu tidak seperti yang dipahami yang barusan kita sebutkan. Nah, sudah berpindah pada pendapat yang lain. Ini beda pendapat lagi ini. Maksudnya yang lainnya adalah sebab khilafnya, kan ini dijelaskan. Sebab khilafnya apa? Apa sebab khilafnya para ulama berkaitan masalah ini? Yaitu yang pertama apa? Tentang pemahaman zahir ayat dalam ayat wudu. Apakah dipahami daripada zahir ayat wudu tadi? Itu apa? Wajibnya wudu, kemudian wajibnya tayamum apabila telah masuk waktu. Itu yang dipahami. Ataukah ini dia, ya, am laisa biqtadi hadza zahirul ayah, ataukah zahir ayat tersebut tidak mengkonstruksikan pemahaman tadi, tidak mengharuskan pemahaman zahir yang dipahami tadi. Baik, bisa paham sih? Wa anna takdira, bukan itu maksudnya orang yang pendapat ini, pendapat ulama yang lain, bahwasanya zahir ayat tersebut tidak mengharuskan seperti yang kalian sebutkan, tidak begitu. Baik. Wa anna taqdira qaulihi ta'ala, dan bahwasanya takdir berarti ada yang dihapus di situ. Bahwasanya perkiraan ya, terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati, ya, jika kalian mau melakukan salat, maksudnya adalah apa? Idza aradtumul qiyama ila sholati, ya, yaitu jika kalian hendak mau melakukan salat. Wa aidan, ya, dan juga fa innahu law lam yakun hunaka mahdzufun lamma kana yufhamu min zalika illa ijabil wudu'i wa tayammumi 'inda wujubi sholati faqat, ya, la annahu la yujzi'u in waqa'a qabla al-waqti illa an yuqasa 'ala sholati falidzalika al-aula an yuqala. Perhatikan, ya, wa anna taqdira qaulihi ta'ala, dan bahwasanya perkiraan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya, idza qumtum ila sholati, maksudnya jika, ya, kalian mau tegakkan salat, maksudnya idza aradtum al-qiyama ila shalah, ya, jika kalian hendak mau melakukan salat, ya. Dan juga lau lam yakun hunaka, walaupun di sana tidak ada yang dihapus, lamma kana yufhamu min zalika, tidaklah dipahami daripada ayat tersebut, illa ijabil wudu, kecuali tentang wajibnya wudu dan wajibnya tayamum inda wujubi sholati faqat, ketika wajibnya salat saja. Perhatikan, ya, la annahu la yujzu illa in waqa'al waqti, ya, tidaklah dimaksudkan daripada ayat tersebut bahwasanya tidaklah sah, tidaklah cukup, ya, tidaklah sah in waqa'a, apabila wudu ataupun tayamum waqa'a itu dilakukan, terjadi qablal waqti, sebelum masuk waktu, illa an yuqasa 'ala sholati, kecuali kedua-duanya itu, yaitu wudu dan tayamum, dikiaskan dengan sholat. Tapi perhatikan ya ikhwan Allah Subhanahu wa taala, ini kan pembahasan tentang zahir daripada ayatul wudu. Ada yang memahami bahwasanya zahir ayatul wudu tadi apa? Bahwasanya zahirnya itu dalam zahir ayat wudu tadi kita, ya, yang dipahami bahwasanya tidak boleh melakukan wudu dan tayamum sebelum waktu sholat, betul kan? Karena kenapa? Ya, karena perintah wudu dan tayamum itu kan itu berkaitan dengan wajibnya sholat, dan wajibnya sholat itu kapan? Apabila masuk waktu. Tapi kalau begitu juga wudu dan tayamum harus masuk waktu. Maka dibantah dengan pendapat ulama yang lainnya bahwasanya bukan begitu zahirnya, ya. Bahwasanya zahirnya dalam ayat tersebut, yang zahirnya dia adalah apa? Perintah untuk melakukan wudu ketika sudah wajib sholat. Itu saja, tidak membicarakan tentang waktu. Paham enggak?
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu, jika kamu mau melakukan salat, maka berwudulah ataupun bertayamum bagi kita mendapatkan air. Maka di situ zahirnya apa? Perintah berwudu ketika mau mengerjakan salat. Tidak membahas tentang waktunya, itu yang zahirnya. Antum paham sampai situ? Iya betul. Itu yang dibahas itu adalah tentang apa? Syaratnya, wajibnya berwudu sebelum ketika akan melakukan sholat. Tapi itu saja. Tidak ada kaitannya masalah waktu. Ya, itu terlalu takalluf itu terlalu banyak apa? Terlalu jauh pola pikirnya seperti itu tadi. Ya, terlalu jauh. Bukan itu zahirnya. Ya. Betul enggak? Baik. Maka ya beliau mengatakan, ya, sudah sampai situ kan? Ya, saya ulangi dari sini. La annahu la yujzi'u in waqa'a qabla al-waqti. Bahwasanya ayat tersebut zahirnya itu hanya memerintahkan kita harus berwudu ataupun tayamum ketika mau melakukan sholat, itu saja. Tidak ada masalah waktu di situ. Baik? Ya, illa an yuqasa ala sholati, kecuali ya, jika keduanya itu mau dikiaskan dengan sholat. Paham nggak? Bahwasanya ya, kalian mengatakan mensyaratkan wudu dan tayamum harus masuknya waktu, tidak dipahami daripada ayat tadi. Enggak, bukan begitu pemahaman ayatnya. Tapi ya, pensyaratan waktu bagi tayamum dan juga wudu itu menggunakan bukan daripada ayat, tapi metode pengkiasan. Sebagaimana apa? Salat tidak sah kecuali setelah masuknya waktu, maka begitu juga dikiaskan wudu dan tayamum. Paham enggak? Maka ya, jadi jangan lupa di sini, ya. Tertinggal kalau tadi kan wudu sudah dikeluarkan toh. Jadi pembahasannya tinggal tayamum. Berarti tayamum tidak bisa dikiaskan, dia kiasan ala sholat, dikiaskan dengan sholat. Jadi ya, dia harus masuk waktu sebagaimana sholat. Jadi wudu, tayamum tidak sah kecuali setelah masuknya waktu dikiaskan dengan sholat. Sudah paham sampai situ? Anda paham sampai situ enggak? Baik. Kemudian beliau mengatakan falizzalikal aula an yuqal fi hadza. Oleh sebab itu yang lebih utama untuk dikatakan dalam masalah ini tadi, pendalilan ini tadi, perhatikan. Ya, ini ta'liqnya ini sudah apa, ini tarjih daripada Imam Ibn Rushd. Ya, yang ini falizalika aula an yuqal. Ini beliau setelah mendatangkan pendalilan daripada dua kelompok ulama tadi, maka beliau mendatangkan apa? Tarjihnya. Maka berkaitan dengan masalah tersebut lebih utama untuk dikatakan anna sababal khilaf fihi huwa qiyasu tayammum ala shalah. Bahwasanya apa? Sebab khilaf dalam masalah tersebut itu adalah tentang mengkiaskan tayamum terhadap salat. Baik. Apakah ya dikiaskan? Sebabnya katanya karena mengkiaskan tayamum terhadap salat. Salat tidak sah kecuali sudah masuk waktu. Maka dikiaskan pula tayamum. Berarti tayamum juga tidak sah kecuali sudah masuk waktu. Maka lakin hadza yad'ufu, tapi ini lemah kata beliau. Ya, pengkiasan tayamum terhadap salat itu sangat lemah. Tidak bisa. Bagaimana caranya untuk mau kiaskan tayamum dengan salat? Mana? Tidak ada hubungannya. Ya. Maka beliau mengatakan hadza yad'ufu, ini lemah sekali ini pengkiasan seperti ini. Fa inna qiyasahu 'alal wudu'i asbah. Karena sesungguhnya apa? Seharusnya ya, pengkiasan tayamum terhadap wudu itu lebih menyerupai. Ya, bukan dikiaskan dengan salat. Harusnya kiasnya dengan apa? Dengan wudu, bukan dengan salat. Karena kenapa? Sama-sama toharoh. Kenapa satunya toharoh, satunya salat? Kenapa mau dikiaskan? Bagaimana caranya? Ya. Tidak sama. Betul kan? Antara asal dengan faranya itu dua hal yang sangat jauh berbeda. Satunya masalah apa? Satunya masalah salat, satunya masalah taharah, mau dikiaskan.
Yang cocoknya dikiaskan apa? Tayamum dengan wudu. Baik. Kalau tayamum dengan wudu benar karena punya kesamaan berkaitan dengan cara bersuci. Baik. Sebagaimana maksudnya apa? Kalau dikiaskan tayamum dengan taharah berarti sebagaimana dikiaskan tayamum dengan wudu, sebagaimana wudu boleh apa? Di luar waktu, maka begitu juga tayamum. Kenapa? Ada telepon? Lobet ya? Tapi masih ada. Baik, sudah sampai situ? Anda paham sampai situ enggak? Ya. Fata'ammal hadhil mas'alah fa innaha dha'ifatun. Maka perhatikan masalah ini, sesungguhnya dia lemah, sangat lemah. Maksudnya yang lemah itu mana? Ini dia, man yashtaritu fi sihhati dukhulil waqti wa yaj'aluhu minal ibadatil muaqqat. Ya. Yaitu pendapat orang yang mensyaratkan ya sahnya tayamum dukhulul waqt, harus masuknya waktu. Wa yaj'aluhu, dan menjadikan tayamum minal ibadatil muaqqatati. Ya, itu menjadi ibadah yang terikat dengan waktu. Tidak ada mana tayamum terikat dengan waktu. Seperti sholat. Kalau sholat memang ibadah muaqqat, ya sudah ditentukan waktunya. Baik. Kenapa antum mau menjadikan tayamum menjadi ibadah muaqqat? Alasannya tidak boleh kita jadikan ibadah muaqqat tayamum itu. Kalau antum kiaskan tayamum kepada sholat, berarti antum jadikan dia ibadah muaqqat. Apa itu ibadah muaqqat? Yang telah ditentukan waktunya. Baik. Ya, kenapa tidak boleh? Fa inna tawqita fil ibadati la yakunu illa bidalilin sam'iyyin. Karena penentuan waktu di dalam suatu ibadah tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil sam'i, Al-Qur'an ataupun hadisnya. Mana ada dalil? Tidak boleh untuk menggunakan kias-kias seperti itu. Malah kiasnya jauh lagi. Ya. Kalau sholat ada batasan waktunya, iya memang Allah sudah tentukan batasan waktunya. Nabi sudah menentukan batasan waktunya. Baik. Sekarang tayamum, antum harus mengatakan harus ada waktunya, harus ada batasan waktunya. Tapi mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Antum mau menggunakan kias tidak bisa. Kias antum kiasnya juga enggak kena. Mana? Taib. Wa inna ma yasughul qawlu bihadza. Taib. Hanyalah saja boleh berkata seperti ini, ya. Idza kana ala raja'in. Baik. Maksudnya boleh berkata seperti ini kapan itu? Berkata seperti ini mana maksudnya? Kata apa itu? Dukhulul waktu atau dukhulul waqti. Syaratnya apa? Dukhulul waktu. Tayamum itu harus dukhulul waktu. Disyaratkan tayamum itu harus adanya dukhulul waktu. Boleh antum berkata seperti begitu, idza kana ala raja'in min wujudil ma'i qabla dukhulil waqti. Ya, apabila ya dalam kondisi adanya harapan untuk mendapatkan air sebelum tibanya waktu. Paham? Kapan boleh antum mengatakan tidak boleh tayamum kecuali ada dukhulul waktu? Kalau antum mau berdalil bahwasanya dia mau mengkiaskan seperti solat ibadah muaqqat, tapi batil, tidak ada dalil, tidak bisa antum mengatakan seperti itu. Boleh antum mungkin membuatkan syarat seperti itu, harus ya tayamum itu harus tiba waktunya, tapi dalilnya itu dengan apa? Pendalilnya antum bukan seperti tadi, tapi pendalilnya itu adalah ala roja'i wujudil ma'i qabla dukhulil waqti. Bisa jadi antum kalau lakukan tayamum sekarang, nanti setelah tiba waktu ada air, bagaimana? Itu dia maksudnya. Tidak boleh antum tayamum sekarang, karena sebentar bisa jadi datang ada air. Paham enggak? Dengan alasan itu antum bisa mengatakan maka disyaratkan untuk apa? Tayamum adanya maksudnya waktu, karena boleh jadi kalau sekarang antum tayamum belum tiba waktunya, tapi ketika tiba waktunya bisa jadi dapat air antum. Paham enggak? Berarti karena alasan inilah sehingga antum mengatakan tidak boleh apa? Bertayamum kecuali tibanya waktu. Alasan itu. Tapi kalau pendalilan yang tadi sangat jauh sekali. Bisa dipahami sampai situ enggak? Ya. Fa yakunu hadza maka jadilah ini, maksudnya pendalilan seperti ini, laisa min babi anna hadhil ibadati muaqqatah. Apa ini? Muaqqatatun. Ya. Maka jadilah ini maksudnya apa? Pendalilan yang kita sebutkan tadi, laisa min babi
itu bukan masuk dalam masuk dalam bab bahwasanya ibadah tayamum ini adalah ibadah yang terikat dengan waktu. Sudah paham sampai situ? Walakin, akan tetapi min babi, ya, tetapi tayamum ini masuk pada pembahasan annahu laisa yantaliqu ismul ghairi wajidil, ya salih sudah ismul ghairil itu kan ada alif lam ya. Saya ini alif lamnya itu dia dihapus dan disimpan di wajid, ya. Lakin hadzal min babi, akan tetapi tayamum ini masuk pada pembahasan ism, ya, ghairi wajidil ma, maksudnya berarti dia tidak mendapatkan air, ya tadi itu. Paham ke maksudnya? Ya. Maksudnya tidak boleh, ya, kan syaratnya tadi, syaratnya kan aja yang harus cari air, kan antum mau salat kan harus cari air kalau jumhur tadi, paham enggak? Kapan itu antum cari? Kalau sudah tiba waktu. Makanya berarti kapan syaratnya antum mencari air tadi? Kan kalau antum kan dibolehkan tayamum. Kapan dibolehkan tayamum? Ketika tidak mendapatkan air. Kapan seseorang dikatakan tidak mendapatkan air menurut jumhur? Harus cari dulu. Baru tidak dapat, itu baru dikatakan tidak mendapatkan air. Kalau cuma dulu tidak mencari, maka tidak dikategorikan tidak mendapatkan air. Tapi berarti, dan mencari air itu kapan disuruh? Tibanya waktu, berarti taib. Paham enggak? Jadi pembahasannya dia itu kaitannya dia masalah tadi, pembahasan kita yang pertama tadi. Antum paham? Bukan pembahasan dia ini ibadah muaqqat. Sudah? Ya. Li'annahu ma lam yadkhul, apa ini? Li'annahu ma lam yadkhul waqtuha amkana an yatra'a ala amkana an yatra'a huwa 'alal ma'. Karena orang yang belum tiba waktunya, maksudnya orang yang belum tiba waktunya salat, amkana memungkinkan, sangat mungkin an yatra'a huwa 'alal ma'. Yatra'a huwa, mana failnya? Huwa. Dia itu yatra'a, mendapatkan air secara tiba-tiba. Tara'a itu yatra'u, itu mendapatkan secara tiba-tiba. Baik. Karena memungkinkan orang, ya, yang belum tiba waktu salat, amkana an yatra'a huwa. Mungkin, sangat memungkinkan huwa, dia itu mendapatkan air secara tiba-tiba. Bisa jadi, betul kan? Sudah paham sampai situ? Walidzalika mana dia tadi sampai sudah. Walidzalika ikhtalafa al-madhhabu mata yatayammamu. Sebab itulah para ulama ya mazhab ikhtalafa al-madhhab, maksudnya mazhab siapa sini? Malikiyah. Kapan orang tersebut melakukan tayammum? Kan pembahasannya itu kan, kapan orang boleh tayammum? Apakah di awal waktu? Pertanyaannya. Tiba awal salat ya ikhwan. Antum tiba waktu salat. Di awal solat, anggaplah solat zuhur jam berapa? Jam 12. Tapi pertanyaannya, antum saat itu belum dapatkan air, antum sudah boleh tayamum saat itu? Sudah boleh solat? Atau kan jangan dulu, siapa tahu sebentar datang air, dan antum tunda dulu sampai jam 1. Baik, antum sudah boleh tayamum? Baik, sudah boleh tayamum atau tidak? Maka di sinilah pembahasannya ini. Tapi ya, paham enggak? Kan bisa jadi. Antum jangan dulu, karena bisa jadi apa? Belum, masih ada waktu. Kan masih ada waktu sholat. Jangan dulu sholat. Makanya kan belum mengatakan. Makanya terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, maksudnya dalam mazhab Malikiyah, kapan orang itu boleh melakukan tayamum? Apakah di awal waktu? Ataukah di pertengahan waktu? Atau di penghujung waktu? Sebelum keluarnya waktu sholat. Baik, boleh sebutkan situ. Ya, sudah paham situ? Hal fi awalil waktu, apakah di awal waktu? Au fi wasatihi, ataukah di pertengahannya, atau pada akhir waktu? Perhatikan ya ikhwan, antum harus pahami kata-kata akhir waktu. Ya. Ya, mengakhirkan di akhir waktu. Ya. Fi akhirih. Akhir waktu. Ya. Diakhirkan waktu itu bukan keluar waktu. Akhir itu ya masih dalam waktunya, hanya diakhirkan. Baik ya. Antum harus tahu bahwa kata di akhir.
Ya. Di akhir waktu, di akhir namanya akhir. Ini type sekarang. Ya. Ini meja, di ujung meja. Akhir kan ujung, di ujung waktu. Type ini ujung waktu. Type masih ini ujung meja ini masih meja enggak? Masih. Ya. Kecuali type kalau sudah di luar waktu berarti juga bukan di waktunya. Type. Dan bagaimana hukum sholat di akhir waktu? Boleh apa tidak? Boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh, dosa besar dia. Saya katakan dosa besar karena kenapa? Dia mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan dan Rasulullah SAW halalkan. Ya, baik. Berarti dia mengatakan Rasulullah mengajarkan kita yang salah. Karena kenapa? Nabi pernah dilakukan sholat bersama malaikat Jibril. Baik, betul? Pernah enggak? Dilakukan di akhir waktunya. Berarti makanya siapa yang kita mau ikuti? Ya tentunya Rasulullah. Makanya kalau ada yang mau mengatakan bahwasanya tidak boleh sholat di akhir waktu, itu jelas salah. Ya, mengatakan haram, jelas salah dan itu berdosa. Jangan, saya berani katakan seperti itu. Karena kenapa? Jelas-jelas dalilnya syar'i tegas kok. Yang diharamkan itu apa? Mengakhirkan sholat sehingga tidak lagi mencukupi waktu tersebut untuk melakukan sholat. Ya. Bisa dipahami gak? Sekarang misalkan bukan berarti kita berbicara Ustaz Tasmi sudah suruh begitu. Saya nggak pernah suruh begitu. Ini kita bicara masalah hukum. Lain, jangan lagi. Ini karena banyak orang itu suka mendengar ucapannya kita, kemudian dia suka menyimpulkan sendiri. Nggak bisa. Orang yang tidak pernah mohon maaf saja, orang yang tidak pernah belajar jangan suka menyimpulkan. Karena pembahasan kita ini ilmiah. Ya. Ustaz Tasmi jangan itu sesatkan itu. Enggak, bukan sesat. Ya. Maka saya bilang sebenarnya mengatakan kalau ada orang mengatakan bahwasanya berdosa kalau orang sholat di akhir waktu, perhatikan akhir itu waktunya maksudnya apa? Masih di dalam waktunya, tapi dia lakukan sebelum habis waktu tersebut dan masih mencukupi waktu ibadah tadi dia lakukan. Tapi tidak berdosa. Ya. Anggaplah sholat jam 3. Waktu sholat jam 3 siang, asar. Baik. Sholat setengah 3. Dosa apa tidak? Kenapa antum ragu? Sholat zuhurnya, maksudnya toh, sholat zuhur jam 12. Sholat zuhur jam 12. Kemudian apa? Asarnya jam 3. Baik, jam 3 sudah asar. Baik, pertanyaannya, setengah 3 dia sholat. Boleh. Nah, berdosa apa tidak? Saya bukan jawaban boleh. Kalau boleh mah boleh-boleh saja. Berdosa apa tidak? Tidak berdosa. Kalau ada mengatakan berdosa sudah pasti salah dia. 100% salahnya. Bukan lagi tidak ada keraguan. Karena kenapa? Banyak begini itu ragu dia menjawab. Kadang dia jawab masalah hukum dia jawab dengan menggunakan seperti politisi. Ya. Menjawab jawaban politisi. Ya. Ya kalau janganlah antum melakukan. Ya. Kalau tidak ada uzur. Ya. Kalau tidak ada tidak ada ini. Entah, ini hukum kita bicara. Hukum itu jelas, tegas. A, B, B. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Mana lagi? Mana lagi? Lakin hahuna mawadi'u. Ya. Yu'lamu qat'an annal insana laisa bitari'in 'alal ma' fiha qabla dukhulil waqt. Akan tetapi di sini pembahasan ini walakin hahuna akan tetapi di sana ada tempat-tempat yu'lamu qat'an, sudah diketahui secara pasti annal insana, bahwasanya manusia tersebut laisa bitari'in 'alal ma', dia tidak mungkin dapatkan air. Laisa bitari'in 'alal ma', ya, dia itu tidak dapatkan air. Seperti di padang pasir. Coba antum pergi tengah padang pasir. Itu tempat-tempat yang sudah yakin antum tidak akan dapatkan air. Alal ma', mana saja? Walal ma'u bitari'in alaihi, dan juga air itu tidak datang kepadanya secara tiba-tiba. Tori itu datang tiba-tiba, ya. Ada tempat-tempat yang manusia itu tidak mungkin dia dapatkan air, dia yang mendapatkan air secara tiba-tiba, ataupun air yang datang secara tiba-tiba. Contohnya di padang pasir di Arab Saudi sana, di musim kemarau, kira-kira hujan mau datang? Paham? Padang pasir antum yang mau dapatkan air sangat sulit, atau tiba-tiba antum berharap hujan. Ya kalau kita di Indonesia mungkin ada tempat antum sekarang tidak dapat air, tapi sudah lihat mendung, oh tunggu nih. Beda. Antum tunggu, jangan dulu sholat antum, karena sebentar bisa jadi hujan. Jangan tayamum. Wa aidon juga
fa in qaddarna turu al-ma'i, jika kita memperkirakan datangnya air, falaisa yajibu alaihi illa, apa di situ antum baca? Tertulis antum? Apa di situ? Illa naqsu atau naqdu? Pakai do? Baik, iya, saya pakai so. Baik, yang benar naqdu, benar. Ya, perhatikan. Dan juga jika kita telah memperkirakan datangnya air secara tiba-tiba, falaisa yajibu alaihi, maka tidak wajib pada orang tersebut kecuali naqdu tayammumi faqat, itu membatalkan tayammum saja. La man usihatihi, bukan melarang, bukan mencegah sahihnya. Sebentar saja ya. Baik. Wa taqdirul turu'i, wa taqdirul tarwi huwa mumkinun fil waqti wa ba'dahu. Dan memperkirakan datangnya air, tarwi itu perhatikan alif lam, sudah paham tadi. Ini kan tadi kita paham turu'il ma. Ya. Dan memperkirakan datangnya air, huwa mumkinun, itu adalah sesuatu yang mungkin fil waqti wa ba'dahu, ketika tibanya waktu atau setelah tibanya waktu. Falima, maka mengapa ju'ilah hukmuhu qabla al-waqti khilafa hukmihi fil waqti, maka mengapa dijadikan hukumnya dia, hukumnya apa ini? Boleh tadi tayamum sebelum tadi itu, ya. Qabla al-waqti, sebelum waktu salat, itu berbeda dengan hukumnya setelah, ketika setelah tiba waktunya salat. Saya baca dulu. Annahu qabla al-waqti, yang saya maksudkan bahwasanya sebelum waktu, yamna'u in'iqadu tayammumi. Ya. Maksudnya apa? Sebelum waktu, maksudnya sebelum kita bertayamum sebelum waktu, yamna'u in'iqadu tayammum, itu menahan sahihnya tayamum. Ya, terjadinya tayamum. Wa ba'da dukhulil waqti la yamna'uhu, sementara ya, setelah masuknya waktu itu tidak terhalangi sahihnya tayamum tadi. Wa hadza kulluhu, dan ini semua la yanbaghi an yusara ilaihi illa bidalilin sam'in, tidak layak, tidak patut untuk kita berpegang dengannya kecuali dengan dalil Al-Qur'an atau dalil sam'i ataupun hadis. Wa yalzamu ala hadza, dan mengkonsentrasikan atas pendapat ini, pendalilan ini, la yajuzu tayammum, tidak boleh tayamum illa fi akhiril waqti fata'ammalhu, kecuali pada akhir waktu, maka perhatikanlah. Baik, ya ikhwan, dari sini yang kita anjurkan tadi, ya, perhatikan begini ya. Kan tadi pembahasannya apa? Ya, coba lihat ini, ya, masalah apa? Dapatnya apa? Masalah tayamum di awal waktu. Sebelum masuknya waktu dan setelah masuknya waktu. Apakah disyaratkan? Paham enggak? Tadi kan mengatakan tidak. Jumhur mengatakan harus tiba waktu. Betul? Kalau yang lainnya, sebagiannya mengatakan tidak disyaratkan adanya waktu. Kemudian kan tadi sudah dijelaskan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kalau dia, ya, alasannya kenapa harus disyaratkan adanya waktu, kalau dengan pendalilan yang kita sebutkan tadi mau dikiaskan dengan sholat, sangat jauh sekali. Tidak bisa begitu. Bisa kita mengatakan membuat syarat seperti tadi, betul gak? Masuknya waktu, tapi metode pendalilannya bagaimana? Bahwasanya apa? Bahwasanya orang yang dibolehkan tayamum itu, ketika tidak ada air, dan orang yang dikategorikan tidak ada air itu adalah orang yang telah mencari air, dan pencarian air itu kapan? Setelah masuk waktu. Betul? Taib. Itu dalilnya. Sekarang taib. Sehingga kalau begitu tayamum harus setelah masuk waktu. Betul enggak? Taib, kalau seperti begitu. Kalian mengatakan setelah masuknya waktu dan tidak boleh sebelum tibanya waktu. Sekarang pertanyaannya, kan air ini bisa jadi datang kepada orang, ya, secara tiba-tiba, atau orang dapatkan air secara tiba-tiba. Bisa jadi di awal waktu atau setelah berlalunya awal waktu tadi. Betul? Maksudnya di awal waktu sekarang misalkan jam 12, datang air tadi, ataupun apa? Setelah jam 12 tadi. Maksudnya setelah di awal waktu, setelah masuknya waktu. Bisa dipahami enggak? Baik. Sekarang kalau seperti begitu, ya, seharusnya apa? Kalian jangan juga membolehkan tayamum di awal waktu.
Paham nggak maksud logikanya? Harusnya ditunggu dulu. Tunggu di pertengahan waktu atau sampai di akhir waktu. Bisa dipahami nggak? Kalau alasannya adalah apa? Kemungkinan datangnya air, adanya air, kan harus kita tunggu dulu. Maka, kenapa kalian membolehkan di awal waktu? Betul? Seharusnya kalau sudah boleh di awal waktu, ketika sudah masuk waktu, boleh tayamum. Seharusnya berdasarkan pendalilan kalian tadi, jangan dulu dibolehkan. Karena bisa jadi di tengah waktu ada air, betul nggak? Ataupun di akhir waktu ada air. Makanya setelah beliau mengatakan, ya, maka apa? Maka kalau seperti begitu, kalian tidak melihat pendalilan seperti itu, tidak melihat alasan tadi itu, ya kalian tetap mengatakan di awal waktu, ya sudah boleh tayamum, padahal kan seharusnya tidak boleh juga tuh. Bisa jadi kan di tengahnya ada. Maka kenapa antum bedakan? Kalian bedakan tiba waktu dan sebelum adanya waktu, sama saja. Paham nggak? Sama saja, paham? Tidak ada bedanya. Ya. Maka beliau mengatakan situ. Coba perhatikan ya. Ya. Antum lihat, saya ulangi secara cepat. Ya. Ya. Dari sini ya. Wa aidon. Antum perhatikan baik-baik pelan-pelan. Ya. Saya sudah berikan gambaran besarnya. Kita kembali pada kata-kata mu'alif. Dan juga, fa in qaddarna tarwas ma'ah atau tarwal ma'i, jika kita memperkirakan datangnya air, falaisa yajibu. Maksudnya beliau mengatakan maka datangnya air, perhatikan ya. Datangnya air, kan tadi mereka mengatakan, perhatikan ya Ikhwan, di sini datangnya air. Mereka kan tadi kan mensyaratkan harus mencari air, betul gak? Air, mereka yang dapatkan air, betul? Maka ya, kalau kita memperkirakan datangnya air itu, maka datangnya air itu bukan menghalangi sahihnya tayamum, tapi membatalkan tayamum. Paham nggak? Datangnya air itu tidak mencegah kesahihan tayamum, tapi dia apa? Illa naqdat tayamum, dia membatalkan tayamum faqat, bukan menahan kesahihan tayamum. Kalau memang perkiraan kita masih datangnya air, kan mereka membolehkan tadi, kita bolehnya tayamum setelah masuknya waktu, karena perkiraan adanya air. Adanya air itu bukan menghalangi kesahihan tayamum, tapi membatalkan tayamum itu sendiri. Wa taqdirul ma'a huwa mumkinun fil waqti wa ba'dahu. Dan perkiraan datangnya air itu bisa jadi fil waqti. Maksudnya fil waqti itu waktu masuknya waktu. Awal maksudnya waktu. Wa ba'dahu, dan setelah masuknya waktu, berarti setelah masuknya awal waktu tadi, waktu kedua, waktu ketiga, itu bisa jadi kan begitu. Falima maka mengapa ju'ila hukmuhu, dijadikan hukum dia qabla al-waqti, sebelum masuknya waktu salat, khilafa hukmuhu fil waqti, berbeda hukumnya dengan waktu. Ya. Maksud saya, ya, qablal waqti, ya, sebelum adanya waktu. Kalian kan mengatakan sebelum adanya waktu, tibanya waktu menghalangi sahihnya tayamum. Wa ba'da dukhulil waqti la yamna'uhu, dan setelah masuknya waktu tidak menghalanginya. Maksudnya perhatikan. Kan mereka tadi mensyaratkan sahnya tayamum setelah masuk waktu. Anggaplah jam 12 zuhur, berarti masuk waktu jam 12 sudah boleh tayamum, dan mereka sudah membolehkan. Kenapa mereka ya, kalau tadi sebelumnya jam 12 tidak membolehkan, karena kenapa? Bisa jadi ada air katanya, betul kan? Ketika tiba waktu sholat ada air, betul? Sehingga mereka mengatakan jangan dulu tayamum, tidak boleh, harus tunggu waktu sholat, karena bisa jadi pas tabat sholat ada air. Oke lah, berarti perkiraan kemungkinan adanya air. Kalau begitu, kenapa pas ketika tadi tiba jam 12 masuknya waktu, kalian sudah membolehkan? Bisa jadi kan air itu datang lagi sebentar. Setelah apa? Setelah di awal waktu tadi, masih bisa jam 1, bisa jadi jam 2 atau setengah 3. Seharusnya apa? Seharusnya kalian juga harus konsekuensinya, kalau memang perkiraan adanya air, harusnya jangan juga membolehkan di awal waktu, harusnya di akhir
Ya akhir waktu tunggu dong sampai akhirnya waktu. Paham nggak? Itu logikanya dia. Capek sekali kita. Antum paham sampai logikanya? Ya, antum paham yang sudah dijelaskan? Sudah selesai kalau begitu. Alhamdulillah. Ya, maka beliau mengatakan wa hadza kulluhu la yanbaghi ayusara ilaihi illa bidalilin sam'iyyin. Maka metode-metode dalil seperti itu tidak layak, maksudnya tidak perlu kita berpegang dengannya kecuali dengan adanya dalil sam'i. Itu semua logika. Baik. Itu maksudnya semua apa? Kalau bahasanya opini ya. Asumsi ya. Itu dia. Wa yalzamu ala hadza, maka beliau kan terakhir mengatakan wa yalzamu ala hadza, maka mengkonsekuensikan akan pendalilan akan ini la yajuzu tayammum illa fi akhiril waqti fata'ammalhu, maka tidak boleh tayamum kecuali di akhir waktu. Betul kan? Kan itu dia konsekuensinya. Ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.